Legenda ular berkepala 7. Provinsi Bengkulu. Adik-adikku yang manis, ketemu lagi kita di channel Pohon Cemara. Seperti biasanya, marilah kita bersama-sama untuk dapat membangun channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like, share, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video kita yang berikutnya. Dan jangan lupa tonton video-video kita yang sebelumnya ya. Pada suatu hari terjadi kegaduhan di istana Raja Bikau Bermano. Putra mahkotanya yaitu Gajah Meram hilang di Danau Tes. Tak hanya itu, istri Gajah Meram juga menghilang. Walaupun semua pengawal istana sudah dikerahkan untuk mencari mereka, tetapi mereka tetap tidak diketemukan. Danau Tes dihuni oleh ular berkepala 7. Jangan-jangan pangeran dan istrinya diculik oleh ular tersebut, kata seseorang panglima. Yang kudengar, ular itu sangat licik dan sulit untuk ditaklukkan, kata panglima yang lain. Raja semakin gundah. Semua panglima tak ada yang berani mencari ular berkepala 7 itu. Tiba-tiba, Gajah Merik, putra bungsu beliau pun berkata, "Jika ayah mengizinkan, aku akan menghadapi ular tersebut." Raja dan semua panglima pun terkejut. Mereka tak percaya anak sekecil itu berani menghadapi ular berkepala 7. "Tidak, kau tidak boleh pergi," sahut raja dengan tegas. Namun, Gajah Merik pun bersikeras. Dia lalu bercerita bahwa tiap malam dia bermimpi didatangi oleh seorang kakek. Kakek itu telah memberikannya ilmu untuk mengalahkan ular berkepala 7. Akhirnya, raja pun luluh. Beliau mengizinkan Gajah Merik pergi. Dalam perjalanan, Gajah Merik mampir di tempat Topes. Di sana, dia bertapa selama 7 hari untuk mendapatkan senjata pusaka yang dijanjikan oleh kakek dalam mimpinya. Tepat di hari ke-7, Gajah Merik mendapatkan senjata pusaka, sebuah keris dan sehelai selendang. Keris ini dapat membuatmu berjalan di dalam air, dan selendang ini dapat berubah menjadi pedang yang sangat tajam, kata kakek itu. Gajah Merik segera menuju ke danau. Setelah menusukkan kerisnya ke danau, dia dapat berjalan di atasnya dan sampai ke sebuah gua di ujung danau. Di gua itu, Gajah Merik bertemu dengan ular berkepala 7 yang memandangnya dengan ganas. "Namaku Gajah Merik, bebaskan Gajah Meram dan istrinya," teriaknya dengan lantang. Ular berkepala 7 pun tertawa terbahak-bahak. "Lawan aku dulu, anak kecil." Dengan berani, Gajah Merik maju dan mengibaskan selendangnya yang segera berubah menjadi pedang. Namun, ular berkepala 7 tak mudah ditaklukkan. Dengan mudah, dia mengelak dari sebatan pedang Gajah Merik. Tak terasa, pertarungan telah berlangsung selama 3 hari 3 malam. Mereka pun kelelahan. Ular berkepala 7 berkata pada Gajah Merik, "Hai anak muda, aku mengakui kehebatanmu. Belum pernah ada orang yang mampu melawanku sedemikian hebatnya." Sambil terengah-engah, Gajah Merik pun menjawab, "Jika begitu, bebaskan saja kakakku. Kita tak perlu lagi melanjutkan pertarungan ini." Ular berkepala 7 pun setuju. Dia membebaskan Gajah Meram dan istrinya. Gajah Merik, Gajah Meram, dan istrinya pun pulang ke istana. Raja pun menyambut dengan sukacita. Sebagai hadiah atas keberaniannya, Raja mempersilahkan Gajah Merik untuk meminta apa saja. "Aku hanya ingin agar ular berkepala 7 tinggal di istana. Aku ingin menjadikan mereka pengawal khususku. Dengan begitu, mereka juga tak akan mengganggu orang di Danau Tes lagi," katanya. Raja pun setuju. Sejak saat itu, ular berkepala 7
menjabat di istana, mendampingi Gajah Merik, dan Danau Tes pun tak lagi menyeramkan hingga saat ini.